Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu Cafe Jamu. Yang pertama yaitu Kai Partner, yaitu supplier bahan jamu dan tempat olahraga atau gym. Yang kedua yaitu Kai Activities, yaitu memproduksi jamu, melayani customer, dan yang terakhir memasarkan kafe. Kemudian Kai Resort, yaitu karyawan kafe, karyawan produksi jamu menjadi bubuk, alat atau fasilitas kafe yaitu meja, kursi, lampu, AC, dan selanjutnya yaitu bahan produksi jamu, kemudian bahan makanan lainnya, dan yang terakhir adalah karyawan marketing. Nah, selanjutnya ada value proposition. Dari PMC kami ada beberapa value proposition. Yang pertama, tetap sehat meskipun nongkrong di kafe. Nah, yang kedua, fasilitas kami ini kafenya lengkap, ada toilet dan ada musolanya. Yang ketiga, tempat kekinian. Nah, jadi walaupun misalnya kalau minum jamu itu kan biasanya terkenal tradisional banget. Nah, di sini kita tidak. Kita menyediakannya itu secara modern. Kemudian yang selanjutnya, harga terjangkau. Kemudian tersedia juga makanan lain yang bergizi, jadi tidak hanya jamu saja. Kemudian seminggu sekali ada live musik, dan yang terakhir bisa diantar baik melalui kurir, atau petugas kafe, atau aplikasi lainnya. Kemudian ada customer relationship. Nah, untuk awal launching ini ada diskon beli satu free satu atau buy one get one. Yang kedua, bagi yang mempunyai kartu member tempat olahraga tertentu mendapat potongan 10% per porsi untuk setiap minggunya. Yang ketiga ada channels. Nah, channels kita ini kalau secara offline itu dalam bentuk kafe secara langsung. Nah, jika bentuknya online, yang berbentuk online itu hanya sebagai pemasaran. Bisa seperti dengan aplikasi WA Business, Instagram, TikTok, Twitter, ataupun Facebook. Dan ada juga yang online itu bisa lewat kurir seperti Grab, Gojek, ataupun Shopee Food. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kita ke customer segmentnya. Siapa saja sih customer segmentnya? Yang pertama adalah pastinya remaja sampai dewasa, lalu sekitar usia 16 sampai 40 tahun. Karena di usia ini mereka biasanya suka nongkrong-nongkrong dan duitnya juga udah lumayan ya, uang sakunya maksudnya. Nah, terus penyuka makanan sehat atau mungkin bagi mereka yang suka yang vegetarian tuh bisa banget. Lalu buat mereka juga yang menjadi member klub kesehatan. Kenapa targetnya di situ? Jadi kita itu rencananya kafenya itu akan berdiri di depannya atau mungkin di sampingnya pusat kebugaran, atau mungkin nanti juga bisa didirikan di depan rumah sakit atau di samping rumah sakit. Makanya di sini ada customer segmennya adalah orang yang dari rumah sakit, karena biasanya kan orang dari rumah sakit pasti pengen sehat dong. Nah, lalu ada lagi customer dari aplikasi, karena selain kita jualan offline di cafe itu sendiri, kita juga menerima order online, bisa Grab, Gojek, Shopee Food. Nah, lalu kita ke cost structure-nya. Cost structure-nya apa saja? Pastinya bahan-bahan jamu, karena itu utamanya ya, kita jualannya jamu. Lalu adalah bahan produksi makanan lainnya, karena jadi di cafe itu kita nggak hanya jualan jamu aja, tenang aja, kita juga jualan makanan-makanan lain yang sehat pastinya dan terjangkau harganya. Lalu ada biaya gaji karyawan kafe, biaya gaji karyawan produksi jamu, jadi nanti sendiri untuk produksi sendiri, untuk karyawan kafe itu sendiri. Nah, lalu ada biaya gaji karyawan khusus marketing. Lalu ada biaya sewa bangunan, jadi kita nggak langsung punya gedung sendiri, tapi memang menyewa dulu. Lalu ada biaya berupa aktiva tetap, pembelian aktiva tetap seperti meja, kursi, lampu, mungkin AC dan lain-lainnya. Lalu yang pastinya ada biaya penyusutan aktiva tetap setiap bulannya. Untuk revenue streamnya, kita mendapat penjualan langsung dari kafe. Lalu yang kedua, mendapat penjualan online, karena kita kan tadi menjualnya via online. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.